Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Malang, dari tim Arunika Neural. Perkenalkan, nama saya Faizal. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, Angkatan 24, dan teman saya. Saya Sabda Sardana dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, Angkatan 24. Sebelumnya, kami persembahkan alat kami yang bernama SAL atau Smart Agriculture Logging and Planning. Alat ini adalah sebuah sistem pertanian pintar yang terintegrasi untuk memantau dan mengontrol tanaman hidroponik, khususnya selada. Alat ini berfungsi untuk memantau pertumbuhan tanaman berbasis objek dan warna menggunakan mesin learning. Kemudian, alat ini juga memantau lingkungan yang di sekitarnya, termasuk suhu dan kelembapan. Selain itu, alat ini juga memantau kondisi apakah ada aliran air yang mengalir pada pipa hidroponik. Selain memantau, alat ini juga mengontrol kondisi lingkungan tanaman agar cocok untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Mengapa kami mengambil segmen pertanian dan membuat alat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenapa pertanyaan ada 4 faktor yang mendasari hal tersebut. Untuk faktor pertama, organisasi di mana keterbatasan lahan dan waktu di area perkotaan cenderung lebih sering terjadi, dan itu mendorong kami untuk membuat sebuah solusi untuk pertanian yang lebih efisien. Yang kedua ada komersial greenhouse. Komersial greenhouse di mana mereka menggunakan sebuah metode pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan untuk budidaya tanaman yang membutuhkan kontrol lingkungan yang lebih presisi untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Yang ketiga ada house growing, di mana kemudahan untuk merawat tanaman dan budidaya tanaman secara mandiri di rumah. Untuk yang keempat ada research and education. Kami berserta dalam inovasi dan perkembangan di dunia pendidikan dan penelitian dalam bidang teknologi pertanian untuk efisien dan peningkatan hasil. Dalam bidang pertanian, kemudian kita menulis sebuah tantangan dan hambatan yang buat kita bingung akan solusinya. Di sini kami buat sebuah alat yang bermanfaat untuk menjawab hambatan dan tantangan tersebut. Untuk contoh masalah hambatannya, yang pertama yaitu jadwal yang statis. Kedua, ada pengurusan daya seperti air, bergizi, dan listrik. Yang ketiga, ada kondisi tanaman. Untuk solusinya, kami melakukan pemantauan secara real time dan menggunakan AI atau machine learning. Baik, selain menjawab tantangan dan hambatan yang sebelumnya, alat ini juga memiliki sebuah kemudahan berupa pemantauan sama tanaman sel, kendali lingkungan, dan penjamatan secara keseluruhan dari pemantauan sebelumnya, dan bisa diproduksi atau dikembangkan secara skala perumahan. Untuk secara teknisnya akan diserahkan oleh rekan saya. Baik, untuk teknisnya sendiri akan kami mulai dari daftar komponen. Jadi, kami menggunakan 3 sensor, yaitu ESP Cam untuk mengambil data dari tumbuhannya, kemudian DHT22 untuk cek suhu dan kelembapan secara real time, kemudian water level untuk cek apakah ada aliran air di dalam pipa hidroponik. Kemudian untuk modulnya sendiri kami menggunakan modul ESP32, dan aktuatornya kami menggunakan 2 aktuator, yaitu aktuator blower dan aktuator LED growth untuk menggantikan sinar matahari. Kemudian untuk bahan-bahan lainnya kami menggunakan PCB, timah solder, kemudian kabel jumper, FTDI. FTDI ini berguna untuk flashing untuk program ESP32 Cam. Kemudian relay ini untuk menjembatani antara digital pin ESP dengan daya atau power dari jalur lain seperti AC ataupun DC. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan data untuk machine learningnya. Jadi pertama-tama kami mengambil data atau mengambil gambar
menggunakan ESP Cam. Kemudian kami masukkan ke dalam Edge Impulse, yang kemudian kami berikan label data yang diperlukan seperti label baik, kemudian moderate, kemudian rusak ataupun mati. Kemudian setelah kami labeli data tersebut, kami masuk ke sesi training. Training ini nanti akan melatih dari label yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah di training akan menjadi sebuah model, dan setelah jadi model akan kami deploy. Ini deploy ke Arduino, jadi menjadi sebuah file library Arduino ya untuk flashing ESP Cam-nya nanti. Untuk selanjutnya adalah alur kerja dari alat SALT ini. Jadi semua sensor yang ada pada alat ini akan dibaca dan diproses oleh ESP32, kemudian dikirim ke database. Setelah dikirim ke database, data-data ini akan dibaca oleh perangkat user, mulai dari mobile, kemudian PC, dan juga laptop. Perangkat user ini selain menjadi pemantau, dia juga bisa menjadi pengontrol dengan cara memberikan sinyal ke database agar dibaca oleh ESP32 untuk menyalakan atau mematikan blower maupun LED. Baik, sekarang masuk ke mekanisme alat SALT. Jadi untuk alur kerjanya sudah saya jelaskan seperti yang tadi ya. Data dari semua sensor akan dikirim melalui Firebase dan divisualisasikan melalui dashboard website. User bisa mengontrol penuh aktuator yang ada pada ESP32. Selain ada mode manual, kami juga menambahkan mode otomatis atau logika otomatis yang dijalankan untuk mengontrol aktuator secara otonom. Jadi, ketika suhu di atas 26 derajat Celcius, maka blower akan menyala. Dan kemudian untuk LED growth-nya sendiri, jadi fungsi LED growth ini untuk menggantikan sinar matahari untuk membantu fotosintesis tanaman tentunya. Jadi ketika pukul 6 hingga pukul 17.00 atau pukul 5 sore, maka LED akan menyala. Untuk lebih jelasnya lagi, akan kami lakukan sesi demonstrasi. Baik, ini adalah tampilan dari dashboard kami yang kami beri nama SALT Eye. Di sini ada beberapa kartu yang menampilkan detail dari data-data yang telah dikirim oleh sensor. Di sini ada sensor suhu, kemudian kelembapan dan water flow. Kemudian ada pesan dari ESP Cam, dan tentunya di sini juga ada kontrolnya, baik kontrol secara manual maupun secara otomatis. Kemudian di sini juga ada sensor history. Ini adalah catatan dari pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Selain itu, kami juga menambahkan beberapa halaman lainnya seperti sensor history. Ini adalah tampilan sensor history tetapi lebih detail. Kemudian ada ESP32 Cam data. Di sini adalah tempat di mana data-data dari machine learning-nya itu dimasukkan ke browser. Jadi ini adalah alat kami, yaitu alat SALT. Di sini ada sensor DHT, kemudian ESP Cam, dan ada sensor air. Kemudian juga ada aktuator. Jadi aktuatornya di sini kami menggunakan LED sebagai visualisasi agar lebih mudah saat pengambilan video. Jadi semua data pada sensor ini akan dikirim secara real time ke website di sini. Jadi untuk suhu sekarang yaitu 28,8 derajat Celcius dan kelembapannya di 75%. Dan water flow-nya normal. Normal ini artinya water flow tidak berjalan ya. Lalu ketika kami menggunakan ini, kertas yang kami basahi dan ditempelkan kepada sensor waternya, maka yang semulanya normal sekarang berubah menjadi terdeteksi, atau dengan kata lain ada air yang mengalir pada
pipa hidroponik. Kemudian di sini ada pesan ESP32 Cam, menunjukkan tidak ada karena di depannya itu memang tidak ada tanaman sama sekali. Kemudian di sini ada kontrol, sistem kontrol yaitu ada mode manual dan mode otomatis. Di sini kami menggunakan mode manual terlebih dahulu untuk visualisasi aktuatornya. Jadi di sini ada dua yang menyala, kipas dan LED. Di sini ada aktuator juga, pin aktuator yang menyala. Kemudian ketika saya matikan kipasnya, maka LED-nya akan mati. Kemudian jika saya matikan juga LED grow light-nya, maka LED yang satunya yang merah juga akan mati. Selain mode manual, kami juga menggunakan mode otomatis, yaitu dengan logika tadi. Jika ada suhu di atas 26 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Di sini kipas menyala dan LED-nya menyala. Kemudian karena kami menggunakan logika antara jam 6 pagi hingga 5 sore untuk LED-nya, jadi ini kondisinya mati karena kami demonstrasinya sekarang sudah lewat pukul 5 sore. Seperti ini, dia akan mati secara otomatis. Kemudian untuk ESP Cam data, jadi di sini akan kami taruh ada selada dalam kondisi baik. Data yang diterima dan diproses oleh ESP Cam akan terdeteksi di sini. Nah, menjadi good atau ada tanaman yang dalam kondisi baik. Untuk fitur lainnya, kami menambahkan sensor history. Jadi semua sensor ini untuk suhu dan kelembapan akan disimpan ke sensor history. Ini juga ada rentan waktunya, bisa kita pilih 7 hari, 14 hari, dan 30 hari terakhir. Untuk halaman lainnya yaitu seperti ini, sensor history, sama seperti yang tadi, hanya saja ini lebih detail. Kemudian ada sensor ESP Cam data. Jadi ini adalah pencatatan data dari ESP Cam-nya. Seperti yang terlihat, ada objek di depannya dan itu adalah selada yang masih kondisinya baik. Dan di sini tercatat baik. Mungkin sekian dari demonstrasi kali ini. Terima kasih. Akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Saya Faizal, Saya Sanjay Snowden. pamit undur diri dan Sampai jumpa. Bu Ali.